Ya, selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak, guru, dan juga karyawan Sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global. Kita akan mulai kebaktian dan mari kita akan mengawali dengan bersama-sama kita berdoa dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai kebaktian. Mari kita akan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 212. Kidung Rohani nomor 212 dan kita akan naikkan satu bait. Bersinar terang seperti bintang menerangi malam, bersinar di dunia yang gelap. Ia telah beramal dimanapun. Mari kita akan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita bersama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bersumber dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Efesus pasal 4 ayat 25, dan dari ayat 25 ini saya berikan judul berkata benar. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Anak-anak dan Bapak Ibu guru serta karyawan SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global School dimanapun berada. Ini adalah merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nasihat ini adalah untuk yang sudah hidup di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus menasihatkan agar mereka sebagai orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, mereka harus punya kehidupan yang berbeda. Kalau kita baca secara keseluruhan dari Efesus pasal yang keempat ini, mereka punya kehidupan yang dahulu sebelum di dalam Tuhan. Tetapi sekarang mereka sudah di dalam Tuhan. Maka ada sebuah perbedaan. Dan salah satunya adalah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dusta atau lebih mudahnya dikenal dengan bohong. Lebih mudah lagi dikenal dengan ketidakjujuran dalam mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang keluar dari mulut kita, sesuatu yang keluar dari dasar dalam hati sebagai awalnya. Setiap dari kita punya kelemahan. Setiap dari kita punya kekurangan. Dan mungkin
selama kita hidup sudah tidak terhitung kapan kita berkata benar, kapan kita berkata tidak benar. Dan kalau kita perbandingkan, mungkin kita lebih banyak berkata yang tidak benar daripada berkata yang benar, dikarenakan kita punya alasan. Lebih mudah berkata tidak benar daripada berkata benar. Tetapi firman Tuhan beri nasihat pada kita semua melalui Rasul Paulus, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Memang untuk berkata yang benar, untuk berkata benar, mengucapkan yang benar, mengucapkan perkataan jujur bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi marilah kita bersama-sama saat ini belajar. Sekalipun sulit, kita turuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Rasul Paulus. Namun, bagaimana agar kita dapat berkata benar? Yang pertama, mari kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal 12. Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Perhatikan bagian akhir, penulis Amsal memberitahu pada kita, siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Kita pernah mendengar pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh. Sepandai-pandainya orang menyimpan yang disebut dengan bangkai, suatu saat akan tercium. Kembali, manusia punya kelemahan, manusia punya kekurangan. Yang salah satunya adalah apa yang diucapkan melalui bibirnya, apa yang keluar dari mulutnya. Jadi, seperti halnya dengan tupai dan bangkai, suatu saat apa yang diucapkan oleh manusia yang bersifat tidak benar itu, apa yang dikatakan tidak benar itu, suatu saat akan terungkap, suatu saat akan muncul. Dan ketika itu diketahui oleh sesama kita, penulis Amsal beritahu pada kita semua, terimalah nasihat. Artinya mungkin ada yang mengetahui dan memberikan nasihat kepada kita. Dan nasihat itu tentunya bertujuan agar kita berkata benar dan berkata jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, kita Amsal pasal yang ke-12 ayat 19. Amsal pasal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Di sini ada dua pilihan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya ada sebuah pilihan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh kita. Jika yang dikatakan itu adalah kebenaran, dikatakan tetap untuk selama-lamanya. Dan jika dikatakan itu dusta, maka itu hanya untuk sekejap mata. Apakah artinya ini? Jika kita lebih banyak mengatakan yang disebut dengan ketidakbenaran dari mulut kita, maka itu akan bersifat dapat yang disebut dengan sekejap mata. Apa yang disebut dengan sekejap mata di sini? Lidah dusta itu. Mungkin begitu mudahnya kita mengatakan hal yang tidak benar. Sekejap aja kita mengatakan hal yang tidak benar. Sekejap aja kita tidak jujur dengan apa yang kita ucapkan kepada sesama kita. Tetapi
hanya sekejap saja berakibat dapat lama, yaitu orang menjadi tidak lagi percaya kepada apa yang kita ucapkan. Yang kedua sebaliknya, kalau kita berkata yang benar tetap untuk selama-lamanya. Artinya ada yang bersifat permanen. Berkata yang benar mungkin mengandung resiko. Orang mungkin tidak suka. Tetapi permanen. Selama-lamanya. Artinya apa? Orang akan menjadi percaya kepada kita akan apa yang kita ucapkan, bahwa kita adalah orang yang jujur. Jadi pilihan. Baik kita semua saat ini, bagaimana kita berkata benar, yaitu pilihlah apakah kita mau menjadi orang yang dikatakan hanya sekejap mata saja. Mungkin kita lolos dari sebuah realita, mungkin kita lolos dari sebuah konsekuensi, mungkin kita juga tidak menerima hukuman. Atau yang kedua, yaitu kita berkata dengan benar, tapi kita menjadi orang yang dipercaya sekalipun ada sebuah resiko yang kita harus tanggung. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berkata benar? Dan Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa hubungan antara menjaga hati dengan segala kewaspadaan dengan berkata benar? Kalau kita baca di ayat yang ke-24, dilanjutkan di situ, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Alkitab memberitahu pada kita semua untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus pernah memberitahu hal ini. Mari kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perhatikan di sini ada sumpah palsu. Jadi 3 hal saat ini boleh kita renung bersama-sama. Bagaimana kita bisa berkata yang benar? 1, terimalah nasihat. Yang kedua, ada pilihan bagi kita semua. Yang ketiga, jagalah hati. Biar 3 hal ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk berkata selalu benar, berkata jujur. Amin. Mari kita bersama-sama, kita berdoa, doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan mendengar dan merenungkan firman-Mu, yaitu berkata benar. Biarlah kiranya 3 perkara ini bisa kami renungkan sehingga dapat memotivasi kami, di dasar kami untuk belajar berkata yang benar. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan biar Engkau pimpin kami semua, dan Engkau jaga kesehatan kami semua, jauhkan dari segala mara bahaya, dan biarlah kiranya juga damai-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.